Balik lagi sama gue Felix hari ini. Dan hari ini gue akan ngebahas lagi minggu ini ya, preview untuk malam Eropa kita, yaitu UCL dan UEL. Tapi sebelumnya gue akan review dikit ya. Minggu kemarin itu, weekend kemarin banyak banget pertandingan. Di hari ulang tahun gue juga banyak yang mengalami kegagalan, khususnya tim-tim berseragam merah. Hari terburuk juga buat ulang tahun gue salah satunya. Yang pertama, Liverpool kalah sama Everton di kandang setelah puluhan tahun. Untuk pertama kalinya Everton setelah 30 tahun lebih bisa menang dari Liverpool di Anfield. Yang kedua, derby Milan habis-habisan dihancurin Inter dan membuat jaraknya jadi 4 poin sekarang di klasmen, dan boleh dibilang Inter akan jadi kandidat terkuat untuk ya Scudetto, apalagi jadwal mereka juga sudah sangat ringan. Lalu kemudian ada Revier Derby atau derby di wilayah Rembah Ruhr, Westfalia, Schalke dan Dortmund. Dortmund menang telak, tapi diwarnai insiden para ultrasnya Schalke datang ke depan Veltins Arena mau protes sama pemain dan staf pelatih akibat hasil-hasil buruk yang mereka alamin selama ini. Apalagi Kolasinac, Huntelaar dan juga Mustafi belum digunakan juga selama beberapa pertandingan. Lalu kemudian Munchen kalah sama Eintracht Frankfurt, yang boleh dibilang ini adalah kemenangan seluruh rakyat Jerman, karena artinya kemenangan yang juga ditandai kekalahan Munchen ini membuat Leipzig juga berhasil meraih poin penuh melawan Hertha Berlin, sehingga mempersempit jarak mereka menjadi 2 poin. Penentuannya bisa di tanggal 7 April nanti. Penentuan mereka siapa yang akan jadi juaranya. Tanggal 3 April. Terus dari Serbia, timnya Witan, Ratnik Surdulika kalah telak 0-3 sama Partizan. Ya wajar, Partizan juga raksasanya Serbia. Di sana ada Takuma Asano sama Lazar Markov juga. Ada 2 pemain kunci itu, ya jelas mereka bakalan menang mudah. Lagi lawan Ratnik Surdulika, dan Witan pun tidak main di pertandingan kemarin, cuma di bangku cadangan. Nah, yuk sekarang kita lanjut ke malam Eropa ya. Midweek ini ada Atletico Madrid versus Chelsea, ada Lazio versus Munchen, ada Atalanta versus Madrid, dan Mönchengladbach versus Man City. Ini kalau minggu kemarin kan luar biasa dahsyat ya, tim-tim sekelas Juve aja bisa kalah sama Porto untuk tipis. Terus Xavi yang lagi jago-jagonya malah kalah sama Dortmund yang baru transisi pelatih. Lalu ada Barcelona yang lebih mengejutkan, kalahnya 1-4 sama PSG. Lalu terakhir juga Liverpool, ya B aja lah menangnya lawan Leipzig. Gak ada istimewa-istimewanya dengan badai citranya Liverpool. Perlu gue ketahui sebelumnya, sesuai dengan peraturan pembatasan perjalanan COVID-19 dari UEFA, anjurannya adalah bahwa Atletico Madrid dan Chelsea akan dimainkan di Arena Nasional di Bukares, di Rumania. Itu markas yang pernah gue bahas juga di video lain sebelumnya, yaitu di episode Sekota Satu Kandang, series Numpang Hidup. Ya, itu arenanya Dinamo dan Steaua Bukares. Dan untuk Mönchengladbach City masih akan dimainkan di tempat yang sama saat Leipzig dikalahkan Liverpool di Puskás Arena di Budapest, Hungaria. Jadi 2 pertandingan yang melibatkan tim Inggris, yaitu Atletico Madrid dan Chelsea, Mönchengladbach dan Man City bakal main di tempat bukan di Inggris ya, karena ada pembatasan perjalanan. Nah sekarang Atletico Madrid lawan Chelsea ini trennya agak berbeda ya. Kalau gue lihat Atletico Madrid baru saja kalah lawan Levante, sudah dikejar-kejar, sekarang udah mulai dikejar-kejar sama Barcelona. Jadi lawannya adalah Chelsea yang baru saja imbang lawan Southampton minggu kemarin. Feeling gue sih kalau melihat ini sebenarnya dua-duanya akan berimbang. Cuman karena gue melihat bahwa Chelsea yang baru di tangan Tuchel, dengan transisi gaya bermainnya Lampard ke Tuchel yang udah pasti jauh berbeda dibandingkan ATM yang sudah settle bersama Diego Simeone, praktis. Dan ditambah juga rekor bahwa Atletico Madrid bisa jadi bungkitin beberapa klub Inggris. Musim lalu kita tahu Liverpool kalahnya sama Atletico, dan mungkin aja nih Simeone akan mengulang lagi
apa yang mereka lakukan musim lalu, mengalahkan Chelsea dan bisa masuk lagi ke perempat final. Dan apalagi Chelsea juga memang sedang angin-anginan saat ini, di bawah Thomas Tuchel pun belum ada angin perubahan yang signifikan. Nah, lanjut kita ke Mönchengladbach Man City. Mönchengladbach juga baru kalah dari Mainz, kalahnya tipis 1-2. Sementara Man City dan masih tertahan di peringkat 8. Man City kemarin menang telak sama Arsenal, dimana tapi kemenangan yang menyulitkan karena dari segi permainannya Pep pun juga bisa dibilang udah diakal-akalin lah, sama udah dikerjain sama mantan asisten pelatihnya si Arteta ngeliat strateginya kayak gitu. Cuman di sini kan gue bukan ahlinya untuk ngebahas proses permainan ya, itu sama coach botak yang sebelah yang itu. Nah, kalau menurut gue sih di sini di atas angin City bisa menang. Dan gue ngeliat selain Bayern Munchen, mungkin nih hampir selain Munchen dan Dortmund mungkin wakil yang lain akan gugur, tapi we'll see ya, karena masih ada leg 2. Nah, lanjut kita ke wakil Jerman lain yaitu Lazio dan Munchen. Ini dua tim yang trennya juga lagi buruk ya. Kalau kita lihat di pertandingan minggu lalu, Lazio berhasil mengalahkan Sampdoria, itu pun tipis cuma 1-0. Sementara Bayern Munchen lebih heboh. Emang agak aneh, kalau Lazio menang mah orang B aja kali ya, karena tim besarnya Serie A. Sedangkan Bayern Munchen kalahnya sama Eintracht Frankfurt yang udah juara Eropa belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Itu mengejutkan, apalagi mereka lagi dikejar Leipzig. Dan benar kejadian, besoknya setelah hari Sabtunya kalah sama Frankfurt, Leipzignya langsung gaspol lawan Hertha Berlin, langsung digas habis-habisan. Jadi kalau menurut gue ya, kemungkinan besar keuntungan main di kandang ya Lazio bisa aja. Gue gak akan bilang menang ya, ini Lazio akan nahan Munchen. Kalaupun memang bisa menang pun, andai menang bisa menang tipis. Tapi gue gak bilang Lazio jangan memperlakukan atau men-treat pertandingan ini sama seperti saat lawan Dortmund di penyisihan kemarin. Karena Dortmund itu satu tingkat di bawah, satu level di bawah Munchen permainannya, bukan yang termasuk dominan. Jadi beda. Dortmund itu kan lawannya juga sekelas dan setara dengan Lazio, jadi agak berbeda juga lah treatmentnya, bisa hampir sama. Sedangkan ini lawannya Bayern Munchen, treatnya juga pasti berbeda, apalagi ini raksasanya Eropa, raksasanya Jerman malah. Nah, selanjutnya Atalanta Madrid minggu kemarin di La Liga B aja menangnya lawan Valladolid, tipis sih 1-0. Bukan kayak Real Madrid yang bisa melibas tim-tim kecil. Dan Atalanta kemarin telak menangnya lawan Napoli, mengulang kemenangan mereka di leg 2 Coppa Italia. Dan memang kalau dibilang sih Atalanta memang sedang lagi gerasa kerusuknya lah buat naik ke 5 besar atau 4 besar. Tapi kalau menurut gue di sini Gasper yang dibilang mainnya tiki-taka KW sebenarnya pasti bakalan kalah sama permainan counter attack efektifnya Zidane. Cuman kalau melihat di sini Zidane sudah mulai compang-camping dengan pemain-pemain tuanya, sementara Atalanta yang bisa dibilang masih masif permainannya dengan para pemain-pemain potensialnya, gue bilang di sini ya di Jewis mungkin bakalan imbang dulu sih. Apalagi kan kalau kita telisik lebih jauh ya, musim lalu Atalantanya bisa ngalahin salah satu raksasanya La Liga, Valencia. Ketemu musim ini 16 besar ketemunya klub Spanyol lagi. Tapi mungkin beda ya, Valencia saat itu juga sudah mulai turun. Sementara sekarang Madrid sedang dalam putaran siklus yang ngikmuk kayak gini. Jadi gue bilang ya paling di sini Gasperini nggak akan berani langsung. Karena kalau lu main umpan-umpan ala Gasperini atau kita ke KW, lu berhadapan sama counter attack efektifnya Zidane, lu akan habis. Karena lu nggak akan bisa langsung rebut bola jadinya. Sekali bola lu hilang langsung plus umpan panjang, long pass. Jadi gue bilang di sini Atalanta akan nahan. Tapi Madrid juga berbekal kemarin bisa ngalahin Inter yang 11-12 kekuatannya ya. Ya Atalanta yang Nerazzurri Ori-nya lah pasti bisa dilibas. Cuman di sini gue nggak lihat ya. Mungkin ada keajaiban yang sama seperti musim lalu, will sih. Dan kalau Atalanta bisa menang telak lawan Madrid, ini akan jadi miracle of Bergamo, bakal jadi keajaiban. Ini bakal jadi mujizat dan anugerah bagi rakyat Bergamo sekali lagi.
Nah kita lanjut nih, leg 2 dari 32 besar. Bahas, nah ini dulu deh yang di jam pertama, yang Tottenham Hotspur. Wah ini mainnya udah, nah oh ya, karena balik lagi ke aturan pembatasan perjalanan ya, jadi Arsenal, Spurs, sama MU yang mainnya udah tandang, sama Leicester, 4 tim ini kemungkinan, karena bakal, kita belum tahu apa mereka akan pindah lagi tempat yang beda atau enggak, tapi feeling gua ada kemungkinan keempat tim ini harus pindah tempat, karena ya Wolfsberger, Slavia, Benfica, dan juga Sociedad udah pasti nggak bakal bisa masuk Inggris. Tapi walaupun pindah tempat nanti, gue bilang Spurs tetap bakal, paling Spurs bakal main imbang 0-0 lah, atau tipis satu sama di apa, di Wolfsberg, apa di, sekarang giliran mereka yang menjamu. Gue bilang ini Spurs, Wolfsberger menang. Spurs, Ajax Lille. Nah kemarin kan Ajax udah menang nih 1-2, itu juga gue last minute, jadi kemungkinan besar Ajax pasti ngambil peluang di sini. Tapi jangan salah, karena Lille punya tabungan 1 gol, mereka bisa bikin 1 gol di Amsterdam Arena, di Johan Cruyff Arena. Jadi gue bilang, tapi kalau di sini gue lebih unggulin Ajax. Napoli Granada setelah kalah 0-2 kemarin, bisa dibilang 2 kekalahan terakhir yang membuat ini mengancam posisi Gattuso juga loh, mengancam posisi Gattuso setelah kalah dari Napoli di Coppa Italia. Sekarang terakhir kalahnya juga lagi-lagi sama Napoli, tempat juga kemarin leg pertama kalah sama Granada, dan sekarang beruntung Napoli bisa main di San Paolo di Diego Maradona. Tapi di sini gue bilang, kalau Napoli benar-benar bisa nyerang sejak menit awal dari Granada, bisa lah ada harapan. Apalagi kan mereka kemarin kalahnya cuma 2 gol. Kalau kalau kata pepatah gini, lu kebobolan 2, lu cetak 3, lu still win the game. Lalu Shakhtar Tel Aviv, ini mau udah nggak bisa di ini nih ya, Shakhtar udah pasti lolos, lawannya juga klub Israel, nggak ada apa-apanya juga. Rangers Antwerp udah pasti kalau ini gue bilang Rangers menang tipis, apalagi ini di kandang, dan track record Steven Gerrard musim ini sedang lagi bagus-bagusnya bersama Rangers. Tapi jangan berharap setelah ini Gerrard langsung ke Liverpool, nggak, belum saatnya dia untuk memegang Liverpool. Dia butuh banyak pengalaman untuk membesut tim sebesar Liverpool. Walaupun dia jadi pemain legend di sana, pemain legend tidak menjadikan lu sebagai pelatih hebat. Butuh banyak pengalaman dan taktikal, pengalaman dan pengetahuan lebih untuk menjadi pelatih hebat. Arsenal Benfica kemarin imbang kan 1-1. Di sini Arsenal bisa ngebalas balik, bisa nge-bounce back lagi. Kecuali kalau misalkan ya hasilnya 0-0 pun Arsenal tetap lolos. Jadi mau nggak mau Benfica harus menang di pertandingan ini. Apalagi ini demi memecahkan kutukan, mematahkan lagi kutukan Bela Gutmann yang sudah berlangsung selama 100 tahun lebih. Kemudian ada Hoffenheim Molde, kemarin mainnya 3-3, apalagi sekarang di Pre-Zero. Gue sih yakin Hoffenheim bakalan lolos di sini, masih yakin ya. Terus Villarreal Salzburg menang tipis 2-0. Villarreal bisa bisa bikin gol lagi di Ceramica. Lalu kemudian di sini ada yang jam 3 ya, sesi jam 3-nya ada Leicester Slavia Praha, Milan Red Star, Club Brugge Kiev, MU Sociedad, Roma Braha, Leverkusen Young Boys, Zagreb Krasnodar, PSV Eindhoven. Leicester Slavia kemarin gak ada gol, karena ini sekarang giliran Leicester, pasti Leicester yang bisa lolos ini. Sorry to say gue sama Slavia. Sementara di Milan Red Star, Milan apalagi mainnya di kandang Milan, udah pastilah Milan bakalan lebih ini. Tapi gue bilang Milan kayaknya bakalan rotasi lagi sih, apalagi next match kalau nggak salah mereka udah ditunggu Roma, dan ini menyangkut it's all about points sambil nunggu terplesetnya Inter. Lalu kemudian Club Brugge lawan Dinamo Kiev, ini masih imbang juga, tapi karena mainnya sekarang di Jan Bredel, kemungkinan besar yang bakal menang Brugge. Gue sorry to say, gue lebih ngunggulin Brugge, tapi bisa aja Kiev bisa bikin kejutan, kita kan nggak tahu, apalagi Kiev juga lebih pengalaman di Eropa ya. MU Sociedad setelah pembantaian di Turin 4-0,
kayak next matchnya juga bakal lebih gampang nih Sociedad. Gak ada kesempatan buat ngebales meskipun punya Adnan Januzaj yang bekas MU sama David Silva yang udah berapa kali ngadepin MU, tetap gak bakal bisa. Tapi kita lihat, kita kan nggak tahu keajaiban yang menanti. Siapa tahu Sociedad bisa bounce back. Tapi gue bilang di sini MU bakal tipis tapi ada perlawanan dari Sociedad. Roma Braha apalagi setelah menang 2-0 di Municipal Braha yang stadionnya model tebing kayak gitu. Gue bilang Roma bakal menang mulus, semoga nggak kena comeback. Leverkusen yang boys, nah ini yang gue sebut tadi kan, lo kebobolan 4, lo cetak 3, you still win the game. Lo bikin 1 gol aja Leverkusen, 1 gol aja dengan tabungan udah punya 3, lo bisa lolos. Tapi karena ini mainnya di Bayer Arena, gue yakin si Leverkusen bakalan sungguh-sungguh. Mereka nggak mau lah kalah di kandang sendiri. Zagreb Krasnodar, ini gue bilang tetap Dinamo Zagreb yang akan lolos. Kalau PSV Olympiakos, ya ini kembali ke pepatah, lo kebobolan 4 cetak 2 lagi ya lo still lolos, masih lolos lah, still pass the game. Apalagi main di Philips Stadium. Jadi gue bilang tetap masih optimis gue PSV bakal lolos. Apalagi Olympiakos dengan PSV secara kualitas lebih luar biasa PSV. Walaupun kemarin gak ada Ihataren sama Malan, sekarang mungkin bisa diperkuat mereka lagi, Ihataren sama Malan. Oke, dari gue aja itu cukup hari ini membahas midweek ini. Next video sesuai yang gue janji sama salah satu komunitas, nanti ada bahasan lain, tunggu aja, stay tune. Thank you, thanks for watching, ciao.